mengenai meriang ditagih hutang. Nah, kita kan juga punya email yang selalu kita tulis di bawah ini, hotroom@metrotvnews.com. Ada beberapa orang juga, ada 3 orang, kira-kira 3 kasus yang sudah melaporkan tentang debt collector. Banyak banget kan, Bang? Ini yang pertama, ada kasus yang dialami oleh Ibu Lolita dari Jakarta. Jadi ia minjam 10 lebih aplikasi pinjaman online. 10 aplikasi? 10 aplikasi, jadi misalnya dia minjam 1 juta. Yeah. Dia mau bayar, dia pinjam lagi. Jadi kayak gali Oh, tutup begitu. sampai akhirnya Yeah. 10. Dan pinjaman pas dibungakan, bunganya aja 30 juta. Padahal kalau misalnya dihitung-hitung misalnya 1 kali 10 pinjaman berarti 10 juta. Tetapi karena bunga jadi jatuhnya 30 juta rupiah. Yeah. Nah, kalau misalnya debt collector itu mereka meneror, mereka bisa akses data pribadi. Itu juga yang terjadi kepada Ibu Lolita. Akhirnya Ibu Lolita sampai diskors oleh kantornya 1 bulan karena teman-teman di kantornya juga diteror oleh debt collector. Oke, Gitu. jadi debt collectornya pintar ya? Pintar. Ya ditekan dari kiri kanan ya? Oke. Yang kedua, ini juga kirim email ke kita, ada Ibu Jojor dan keluarga, kerabat hingga anaknya diteror dan diancam oleh debt collector. Itu sama halnya terjadi. Yang ketiga, kasus dari Ibu Wulan dari Medan, ini juga mengirimkan kasusnya kepada kita. Sebenarnya minjamnya Rp800.000. Ya. Cuma 10 hari aja, tapi langsung diancam dan difitnah oleh debt collector katanya. Nah, sebenarnya masih banyak sekali pemirsa kasus serupa yang ada di email kita. Banyak yang putus asa, intimidasi, karena yang mereka misalnya minjamnya 10 hari, hari ke-8 ditelepon, diintimidasi, orang-orang terdekatnya juga ditelepon. Tapi malam hari ini kita juga ada yang sudah datang ke kita. Korbannya adalah Ibu Elis Widianti, yakni korban debt collector. Kita ngobrol dulu, Pak. Ibu Elis. Bu Elis, ini beritanya viral nih kayaknya ya. Saya sempat baca-baca di berbagai media. Gimana Bu? Pinjam dari mana? Dari koperasi. Dari koperasi, Ya. bukan dari pinjol pinjaman ya? online? Bukan, Oke, terus? Pinjamnya berapa? Di daerah mana tuh? Batam. Di Batam. Terus berapa pinjamannya? Awal mulanya 1 koperasi, rupanya berunjuk sampai 30. Dan sekarang tinggal Sebentar dulu. 15 lagi. Ibu pinjam dari 1 koperasi berapa? Ya, 1 juta awal mulanya. Awal bulannya. Kemudian sesudahnya pinjam lagi. Iya, mereka itu kalau kita pinjam, mereka langsung deret, semua ngasih promo Sebentar dulu. sendiri. Maksudnya bererek gimana? Ibu pinjam lagi gitu? Iya, gitu. Ya, mereka yang bererek atau ibu yang minjam terus? Mereka yang menyodorkan diri. Ya, tapi ibu terima. Ya karena gimana Pak, namanya kebutuhan. ya Oke, kan? jadi ada berapa koperasi yang meminjamkan ke ibu? Awal mulanya 30, tapi sekarang Enggak, berapa koperasi gitu loh? 30. 30 koperasi? Ya. Sampai sekarang 30, awalnya Enggak, cuma 1. Sekarang 15. Sekarang 15. Maksudnya ada 15 koperasi di daerah mana? Batam. Daerah Batam yang khusus meminjamkan uang seperti itu? Iya. Mereka yang menawarkan? Iya, Bunganya berapa? 20%. Per bulan? Per hari. Per hari 20%. Enggak, per bulan, tapi bayarnya per hari. Oh, ke 20% per hari hitungannya? Iya. Oke, terus kemudian apa yang terjadi? Total pinjaman ibu jadinya jadi berapa? Totalnya 1 juta, nanti 1.200.000 kita mengembalikan. Semuanya sekarang berapa? Sekarang Utang sih ibu udah berapa total kalau di total? sekitarnya ada sekitar 20 lebih. Jadi maksudnya 1 juta berubah menjadi 20 juta? Enggak, udah jumlah seluruh dari 15 koperasi saya. Oh, jadi ada 15 juta ibu pinjam? Lebih lah. Lebih? Oke, terus apa yang terjadi lah? Apa yang terjadi sih sudah itu? Ibu sempat disekap juga katanya. Sempat disekap. Oke. Ceritanya gimana? Ceritanya gimana? Ibu ditagih, terus datang debt collector ke rumah atau kemana? Datang ke rumah. Terus? Dia kan sering ngancam saya Ngancamnya pakai apa? Datang langsung atau gimana? melalui WA. Melalui WA? Nah, terus? Dan jadi kan dia ngancam, dibilang dimanapun kamu berada pasti kutagih katanya. Oke. Ya, selamat kehidupanmu katanya gitu. Terus kemudian apa yang terjadi? Saya sudah di WA, apa yang terjadi? Itulah lampu listrik dimatikan, air kan, macam teroris kita di dalam rumah itu. Berarti orang itu datang ke rumahmu, Iya, tapi nggak kelihatan? kelihatan dari, saya ngintip dari jendela. Oh, ada orang datang. Terus ibu nggak pernah keluar rumah? Nggak pernah, karena saya udah ketakutan. Ketakutan. Yang kemudian akhirnya bisa benar nggak disekap? Benar disekap. Kapan itu? Hari Minggu, Hari Minggu tanggal 24. 24. November. Ya. Terus dia apa? Dijemput dari rumah atau gimana cara menyekapnya? Menyekapnya kan saya di rumah, dia mulai pagi ketuk-ketuk pintu. Oke. Saya di dalam kan. Di Berapa dalam, orang yang datang? 1 orang. Jadi dia datang, Hmm. saya di dalam.
anak pada tidur di kamar kan. Iya. Jadi dia ketuk-ketuk pintu, pas saya di belakang pintu inilah saya ngumpet. Oke, terus? Diketuknya pintu, saya nggak buka-buka pintu. Lepas itu saya ngintip dari jendela kan, Iya. dimatikan dia lampu. Oke. Dimatikan lampu, tetap juga kita di situ diem kan. Emang dia situ berdiri sampai 5 menit. Oke. Lepas dari 5 menit kita tak buka pintu, dia matikan air. Berapa lama dia di luar sesudah air dimatikan? Pokoknya 10 menit dimati dia pergi. Oke, dia pergi. Terus? Lepas itu dia pergi, saya langsung bukakan pintu untuk hidupkan lampu kan. Lepas dari situ saya jam-jam 1 mau belanja. Saya lihat kanan kiri nggak ada koperasi kan. Saya mau belanja sama anak-anak. Begitu kita mau buka pintu dengan pagar, tergembok pintu. Oh, pintunya sekarang ada kegembok. Pagarnya Oh, oke. tergembok. Saya punya feeling langsung dia orangnya. Oke. Langsung saya WA dia, tolong buka pintunya bang, kami mau belanja. 1 jam di situ kita tunggu tidak ada respon, kita telepon nggak ada respon. Terus anak-anak pada bangun kan, anak-anak ada bangun, merang-merang nangis karena kelaparan, stok rumah makanan nggak ada, air pun nggak ada kan, merang-merang anak nangis. Jadi saya telepon suami saya Emang suaminya selama ini di mana? di Jakarta Pak. Oh, di Jakarta. Ibu di Batam. Iya. Oke. Jadi saya telepon suami saya sambil nangis-nangis, minta tolong, ya tolonglah ya, itu siapa yang bisa minta tolong bukan pagar, saya bilang. Terus datang suami ditelepon temannya. Ya. Lepas dari situ kan kita buat ada niat baik lagi, kita hubungi lagi tersangka, tetap juga nggak ada respon. Artinya sampai sejak digembok nggak pernah ketemu lagi? Sama siapa? Sama yang ngegembok itu, debt collector itu? Ketemu Pak di Kapolsek. Yuk lapor ke polisi. Saya bukan lapor ke polisi, Yang lapor siapa? teman suami saya Pak Hanapi. Oke, oke. Udah dipanggil Dia- ke polisi akhirnya. Dia bukan nelpon ke polisi langsung Pak. Pak Hanapi ini nelpon KPAI. Oke. KPAI nelpon langsung ke Polsek. Oke, akhirnya ada laporan lah ke Ada polisi. laporan. Jadi Polisi. disekap berapa lama itu, dikunci berapa lama? Dari pagi sampai jam 5 sore lah tunggu polisi datang. Oke, orangnya sudah diapain sama polisi? Udah dipanggil, sudah Udah di Polsek Pak. Sudah Di dalam. ditahan? Sudah ditahan. ditahan jadi tersangka. Udah. Anak-anak ibu trauma. Itu trauma, setiap ada motor besar mereka langsung ngumpet. Mah, koperasi mah ngumpet langsung ke kamar kan. Itu selama saya dalam hampir 1 bulan itu ya, lampu saya itu 24 jam itu tidak ada keterangan. Hanya lampu kamar mandi aja yang hidup. Karena kan kita ketakutan kan. Seandainya ada suami saya di situ, saya takkan ketakutan begini. Oke, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita break sebentar. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV. Ya, kembali lagi di Hot Room, masih dengan tema yang sama, meriang ditagih hutang. Tadi kita udah dengerin Bang salah satu kisah dari Bu Elis yang benar-benar bikin meriang sih. Kalau misalnya dikunci dari rumahnya, dari luar dia nggak bisa keluar. Tapi minum dulu, saya nggak normal nih kalau nggak minum. Mana Nggak nih bisa mikir cappuccino-nya? kalau minum. Mana nih? Apa nih mau Top ngopi? cappuccino-nya dulu. Iya, lagi dibikin nih, Bang. Ya. Lagi dibikinin sambil kita nunggu dibikinin, itu kayak airnya panas tuh, enak tuh kayaknya bawanya sampai sini. Bang, emang boleh nggak sih? Oke, orang minjem berhutang itu kan emang harus dikembaliin. Tapi kalau misalnya debt collector udah keterusan gitu, itu masuk pasal pidana. Menagih adalah hak dari si kreditur. itu yang harus Cuma ingat ya. caranya harus sesuai dengan hukum. Memang di pihak lain juga menjadi dilema. Kalau dia tempuh prosedur hukum, bisa-bisa 3 tahun duitnya nggak kembali. Sementara tagihannya cuma 20 juta. Itu yang para ahli hukum nanti, profesor kita nanti bagaimana solusinya itu. Tapi mana nih top cappuccino-nya? Nah, udah Nah nih, ini Bang. nih, on the way. Nggak sabar udahan. Inilah top cappuccino. Ya. Dulu, Bang. Terima kasih. Biar makin seru ngobrolnya. Aha. Enak. Enak, banget bener. Habisin dulu baru Habisin dulu. Baru dikit aja sudah segar. Ini namanya top cappuccino, Bang. Dengan milky foam yang lebih tebal dan ada taburan crunchy choco meltnya juga. Gimana, Mbak? Enak? enak, udah habis tengah. Mantap ya. Makasih ya. Iya. Abang, nanti kalau mau tambah lagi langsung ke belakang ya, Bang ya. Makin enak kalau dia panas banget, enak banget. Top cappuccino.
Oke. Oke, tadi kita udah dengerin dari sisi korban, kita juga punya tamu yang dari sisi debt kolektornya yang suka nagih-nagihin. Kita pengen tahu dulu teknisnya debt kolektor itu menagih. Siapa ini Pak Peter Pak Noah? Peter, silahkan bergabung bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam Pak Peter, silahkan. Kok debt kolektor lebih ganteng dari Hotman Paris? Mau ngomong Silakan, di Pak. sana? Iya. Wah ini debt kolektor nggak bisa 10 juta lagi nih, udah Kayaknya ratusan juta nih. Ada M kayaknya ini. Kita tanya-tanya dulu Bang. Oke, Pak Peter, asal dari daerah mana? Dari NTT. Dari NTT, oh begitu. Oke, itu kumis dari mana? Dari lahir. Dari Pak. dulu. Dari lahir. Dari lahir. Oke, jadi debt collector sudah berapa tahun? Paling kurang 10 sampai 12 tahun. Bagaimana sih caranya menagih? Gimana caranya kalian menakut-nakutin warga itu? Jadi begini Pak, Ya, kami dapat order dari klien. klien itu banyak kan perusahaan atau? Ada perusahaan, ada yang pribadi. Oh gitu, Ya. campur ya. Itu biasanya kami koordinasi mulai dari tingkat RT, RW, Polsek setempat yang punya wilayah, bahkan sampai Polres. Ya. Koordinasinya gimana? Ngasih tahu saya mau datang nih ke warga sini. Kami mau datang menagih ke sini. Oh begitu. Tapi jangan dengan kekerasan, kami tidak ada kekerasan. Oke. Kami datang secara baik-baik, ngomong baik-baik, cari solusinya seperti apa. Ya. Organisir. Nah, kebanyakan kita nagih, dia pakai lawan lagi, ini yang jadi masalah. Dia pakai orang untuk backup dia. Oh, si debitur itu sudah punya bodyguard juga? Bodyguard juga. Oke, apa yang terjadi? Cuma kami tidak layani. Oh, begitu? Kami tidak urusan dengan dia. Hmm. Kami urusan dengan yang berutang. Hmm. Nah, bahkan kita mau dia pukul kita, jadi dia cepat bayar gitu, Pak. Ya, bagi dua honor ya enggak? Tapi kan itu kan cara yang bersih. Ya. Bisa cerita nggak cara yang selama ini ditakutkan yang pakai seperti Bu ini tadi disekat, dari rumah. dikunci, terus nomor WA-nya semua temannya dia tahu, dipermalukan, ada nggak? Ataupun kalau bukan pengalaman Bapak, debt collector lain gimana caranya? Kalau yang lain seperti itu ya, Gimana caranya? itu diancam-ancam, bahkan dari anak sampai ke siapa yang ada dalam rumah dia ini lewat telepon. Diancam-ancam ya? Ya, lewat telepon. Itu biasanya seperti itulah. Terus udah pernah ngalami yang paling ekstrim di lapangan apa? Yang paling ekstrim lah, yang Iu alami. Ya, yang Kalau pernah. saya tidak pernah alami, cuma pernah saya main Main apa? di tempat teman. Kebetulan orang lagi culik orang dari Tasik. Oke, terus? Tapi sebenarnya bukan culik juga, minta izin keluarga untuk ke Jakarta selesaikan utang piutang. Nah, begitu sudah sampai ke tempat di mana? Di rumah. Dia berjanji bahwa dia akan mau bayar tapi harus ambil sertifikat dulu. Sertifikat rumah. Artinya orang itu dijemput dibawa ke rumah kamu? Aha. Wah, hebat banget ya. Begitu dia jemput dibawa. Tapi bukan rumah saya, teman. Saya Rumah main di teman situ, lah, rumah dijemput teman. Nah, yang berhutang dijemput ke rumah teman. Ya. Kalian debt collectornya. saya kebetulan main. Kebetulan main di Main di situ, situ. yang debt collectornya temanmu. Teman ya. Oke, teman terus? saya. Nah, jadi begitu main di situ, hitung-hitungan semua ada kerugian hampir sekitar 2 M. Ya. Dia mengatakan bahwa saya belum ada tapi saya mau jamin rumah. Oke. Kan ada 2 orang. Oke, begitu saya satu tunggu di sini. Yang satu ambil. Ya. Setelah sudah bawa, nanti baru bawa pulang. Itu usulnya, Nah, ya. itu pun persetujuan keluarga di Tasik. Oke, terus? Dia pulang, kita antar pulang. Hari Minggu, hari Senin tiba-tiba Polres Jakarta Pusat datang tangkap. Tangkap temanmu semua? Tangkap termasuk saya ada di situ juga. Oh, begitu. Nah, Terus? gitu. Akhirnya saya mengatakan, loh saya ini salah apa? Jamin tahu, ya itulah namanya polisi dia dengan segala macam tembakan Ya. suruh ini, saya bilang, loh saya tidak salah loh, ini tidak teman. Akhirnya tersangka? Tidak juga, tidak jadi tersangka. Hebat Nggak jadi banget. tersangka. Ya, terus? Karena begini, karena ada persetujuan Pak. Oh, begitu. Dari keluarga, itu pun ada Kasat, ada Kanit. Mengatakan bahwa ini bagaimana bisa ini apa nih? Sandra orang, ini bukan Sandra, ini persetujuan bersama, keluarga pun nggak apa-apa ya, nggak apa. Ya. Bahkan waktu orang gerbek, itu ada duduk ngobrol, ngerokok bareng. Kalau di Akhirnya Sandra. itulah yang paling ekstrim dan nggak sampai ada yang jadi tersangka. nggak ada, Dan kemudian si debiturnya itu dipulangkan. dipulangkan.
Pengen Oke. tahu komisinya gimana sih Oke, pembagiannya? biasanya debt collector dapat berapa sih Siti Iya, pengen Nagi? tahu kan, karena kan Kalau ini 2M, komisi itu 1M gitu bervariasi, kayaknya. Pak. Oke, yang paling besar Persenan berapa? atau gimana? Itu paling besar itu 40% sampai 50%. 40%. Dari total tagihan. Itu Kalau sudah dibayar. kalau sudah dibayar. Oke, pernah nggak langsung yang paling sering kan si yang berutang itu lagi jalan di jalan langsung dicegat mobilnya diambil. Pernah nggak begitu? Enggak pernah. Hah? Enggak pernah. Bukannya begitu hampir semua debt collector? Tidak. Kalau kita enggak mau main begitu. Oh begitu ya. Temanmu sering begitu? Sering begitu. Tapi itu kan utang apa? Leasing. Kalau leasing ya. Kalau hanya nagih-nagih aja enggak. Oh, begitu. Masuk rumah. Karena kita berdasarkan alamat rumah, Oh. alamat kantor. Pinjaman online pernah ikut? Enggak pernah. Jadi banyak kan pinjaman apa? Biasanya utang minyak solar, Utang minyak solar, batu bara. Oh, gede-gede. batu bara. Ya pantas jasnya mahal. Oke, tunggu dulu. Kita tanya ke AFPI sekarang, Bang. Ada Pak Anci di sini. Ini Pak Anci. pinjaman online ya? Iya, ini Pak Anci di sini Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, betul Mereka ya? lah sebenarnya yang menyediakan uang itu mereka yang ngasih pinjaman ya tanpa pikir 2 jam lu bisa dapat 1 juta tapi 2 hari berubah jadi 5 juta utangnya. Tiba-tiba berbunga Gimana, besar. Bos? Semakin berkembang sekarang ini atau gimana? Ya, jadi mungkin saya luruskan dulu, Bang Hotman, bahwa pinjaman online itu ada 2. Ya. Yang satu yang terdaftar atau berizin di OJK, Ya. yang satu yang namanya Liar. fintech ilegal. Ya. Kalau kita bilang nggak ada aturannya, nggak ada izinnya. Nah, kalau kami dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia itu mempunyai anggota 144 perusahaan fintech yang sudah mempunyai tanda daftar ataupun berizin dari Banyak yang bilang banyak dari Malaysia ya perusahaannya. Benar nggak tuh? lebih banyak lokal lah, Pak. Oh lebih banyak lokal. Lebih banyak Kok lokal, sampai Pak. 140 perusahaan berarti ini Iya. sumber uang dong ya? Ya, Nah, sekarang terus? saat ini memang untuk tahun 2018 saja kita udah sekitar 60 triliun ya. 60 triliun Ya. uang kalian yang udah masuk ke rakyat. Nah. Tapi di satu pihak membantu juga ya. Yes. Sebenarnya makanya dan rakyat kita juga- juga ada yang produktif kan, Pak, bukan cuma online. Nah, kalau ada yang anggota kami itu terus kita kan bahas di debt collection. Kita ada namanya code of conduct. Ada tata caranya ya? Kode etik diatur. Apa aja? Kalau melanggar dicabut izinnya. Yang paling harus diingat Yang harus apa? adalah tidak boleh kasar, tidak boleh mengambil akses lah, tidak boleh mengambil akses handphone, tidak boleh menghubungi orang yang bukan yang dibolehkan oleh borrower. Oke, nanti atau kita lanjutkan debitor. lagi karena ini tata caranya juga akan banyak yang kita tanyakan. Kita break Ya. sebentar Bang Hotman, Ya. jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV. Kita lanjutkan lagi ngobrol Ya. sama Pak Anci dari AFPI. Pak Encik, saya Lanjut. tertarik sekali Pak. Di mana rahasia bisnisnya dalam hitungan jam, begitu sudah si debiturnya minta, langsung hitungan jam oleh perusahaan Bapak itu langsung cair uangnya. Dan kemudian resikonya apa dan keuntungannya apa. Sehingga begitu gerak cepat apa karena bunganya sangat tinggi sehingga perusahaan Bagaimanapun untung juga. tetap gitu. untung gitu loh karena bunganya sangat tinggi. Gimana itu coba? Itu dulu Pak. Ya. Kalau member AFPI yang diatur adalah bunga itu kita dipatok, Pak, nggak boleh tinggi. Kita Berapa? 0,8% sama Yang biaya-biaya. benar. Ini Iya. banyak yang sampai dari Benar. 1 juta Oh, ya? terus tiba-tiba berbunga jadi 3 Oke, juta. kalau Nah, itu dipastikan itu ilegal. Itu ilegal. Kalau yang Pasti illegal itu berapa biasanya bunganya? Kalau ilegal itu bisa sampai 2%, 3% per hari. Per hari. per hari. Per hari. Ya, berarti setahun 24%. 24% Jadi lebih kalau lah. 0,8% Lebih malah ya. itu berarti Iya, per lebih. hari juga hitungannya ya yang legal. 0,8% itu termasuk biaya-biaya, Bu, per hari. Nggak boleh lebih. Dari kami itu nggak boleh lebih dari situ. Nah, sekarang tadi bagaimana kita- Bapak cuma dapat 0,8% sementara tidak dicek secara proper, hitungan jam bisa Kan cuma keluar KTP uang. aja biasanya Cuma ya. KTP doang kan pasti kan itu kan masa bunganya cuma segitu. Ya, kami pasti punya namanya AI, Pak, yang lagi tren big data AI, artificial intelligence. Jadi ceknya dari situ. Jadi banyak yang illegal itu mereka punya sistem itu tidak canggih lah. Ya. Dia main hajar aja.
Nah, kalau kami karena diperiksa oleh OJK tentunya, semua yang namanya software ini harus bagus, Pak. Ya kan? Nah, kalau contoh, Pak, Pak Hotman, begitu Bapak masuk, saya akan periksa benar nggak KTP-nya, ya kan? Ya. KTP-nya tentunya akan terhubung dengan Dukcapil, Pak. Oke. Oh, langsung kalian sudah online semua. Melalui Integrasi lah ya. Katanya sampai nomor telepon pacar, mertua, majikan juga dapat. itu tidak. Kalau Itu di bukan kami itu syarat enggak. memang harus ada. Kalau umpamanya nanti kan kita minta siapa yang boleh dihubungin, Oke. maka user ini akan kasih nomor dan dia setuju bahwa kalau ada apa-apa kita boleh hubungin ini. Kalau dia nggak setuju ya kita nggak ambil. Bukannya dengan kalian punya alat sehingga data rahasia Iya. di handphonenya itu bisa langsung tahu Itu yang semua. dilarang oleh OJK, Pak. Tapi dalam praktek banyak begitu. Nggak boleh, dicabut. Maksudnya yang perusahaan-perusahaan Illegal, illegal yes, begitu ya? yes. Begitu ada minjam uang langsung, Karena gimana syarat- caranya dia bisa masuk ke handphonenya itu sehingga tahu pacarnya, mertuanya, majikannya bisa dia tahu. Kan Kayak Bapak foto-fotonya juga. kalau masuk ke Play Store yang program yang lain, Ya. itu kan nanti dia minta apakah boleh nggak Bapak allow, oke, dia langsung tarik kan. Oh, Jadi hati-hati data juga. itu langsung ditarik. Ditarik. Oh. Terus foto-foto Bapak, storage Bapak ditarik. Begitu, Karena Bapak udah foto-foto jangan biasakan simpan lagi. Foto-foto sopan semua Ya. kok. karena Bang Hotman sudah setuju tadi kan ya Mbak ya, sudah Iya. setuju. Oke, secara undang-undang ITE nggak masalah. Itu yang masalah. Makanya kita lagi mendorong untuk dibuat undang-undang perlindungan data pribadi. Jadi kalau orang-orang cewek-cewek mau minjam uang, terutama banyak kan staf-staf perusahaan, Ya. sebelum minjam uang Lihat datanya stok fotonya dikasih, dulu. mendingan fotonya bawa ke Hotman Paris dulu, agar dibersihkan dulu. Tepuk tangan. Mas Suparji, Pak Suparji akhir. kalau misalnya contoh yang ilegal tadi, memang udah setuju dikasih data semua handphonenya, ya, terus akhirnya karena nggak bayar langsung disebarkanlah foto-foto si peminjam ini yang meminjam ini dengan foto-foto rahasia lah. Itu walaupun setuju itu pidana atau bukan? Ya saya kira tidak boleh Bang. Itu Tetap kan pidana atau bukan? Tetap pidana itu bagaimana Tuh, pencurian tetap pidana data katanya, pribadi Pak. gitu. Nah, Dan terus? ini saya mengalami sendiri Bang. Hah, Bapak pinjam online juga? Jadi mahasiswa saya, Oh, mahasiswa. Udah kaget bapaknya Pinjem. fotonya dia disebar-sebar. pinjam online. Ya. Tiba-tiba ada SMS masuk ke saya, Ya. suruh mengingatkan nama ini supaya membayar gitu. Karena berarti modelnya nomor handphone begitu, Bapak ada di ada di handphonenya si handphonenya yang mahasiswa minjam tadi ini. itu. Itu saya Oke. kira masalah yang sangat serius. Gitu. Ya. Kemudian yang kedua juga mahasiswa itu juga hampir saja bunuh diri karena ancaman-ancaman yang tadi itu. Hanya gara-gara 2 juta, 1 juta Karena begitu. misalnya pinjam 10 juta, sudah dikembalikan 6 juta, malah tiba-tiba menjadi 20 juta lagi gitu. Karena Dan ini bunganya. sekarang ini memang tidak ada otoritas yang bisa menertibkan itu. Misalnya kita lapor ke polisi, Ya. pelakunya tidak jelas siapa yang mau jadikan subjek untuk dilaporkan. Ya. Kemudian yang kedua kita laporkan aplikasinya, sama Kominfo ditutup. Berikutnya dia bikin aplikasi baru gitu. Dan Pasal kemudian berapa ini kena KUH pidana? ya kalau ini bisa saja kalau KUH pidana misalnya menyerang kehormatan orang. Pasal berapa itu? 310 KUHP bagaimana kemudian dia melakukan 310 bisa juga kemudian dia memaksa melakukan tindakan kekerasan secara verbal maupun non verbal. Bisa juga dia menggunakan ITE pasal 27, pasal Berarti kalau 28 ayat 2 ancaman kekerasan 368. 368. 9 tahun penjara loh sebenarnya ya. Dan ini apa yang dikatakan Ibu tadi soal penyekapan 333 tentang bagaimana dia membuat merampas kemerdekaan semuanya orang itu itu- bisa 8 tahun gitu 8 kan. tahun. Bisa juga orang yang diambil diculik bisa kena 9 tahun dan lain sebagainya. Jadi Nah, sekarang saya mau tanya, Ya. mungkin dialami oleh debt collector kita yang Pak ganteng Peter, ini. nah. Kan biasanya perusahaan-perusahaan itu kasih surat kuasa kan? Kekuasaan. Di surat kuasa itu secara resmi ditulis bahwa hanya boleh menagih secara hukum. Tapi kan secara kenyataannya dengan dia kirim debt collector, udah pasti dong bukan hanya murni Nah, hukum. Pertanyaannya, kalau si debt collector itu sudah punya surat kuasa dari si majikan untuk menagih secara sah, tahu ada kekerasan di lapangan. Orang yang menyuruh direktur perusahaan kena nggak? Tanggung jawab siapa? Kalau di kalau lapangan terjadi kekerasan, baik yang melakukan perbuatan maupun yang menyuruh melakukan perbuatan Yang tadi itu, menyuruh mengatakan surat kuasa saya resmi, surat menagih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, walaupun dibisikin. Nah. Walaupun dibisikin, hajar ya gitu kan? Gimana itu Pak? Dan kalau kemudian faktanya tergantung nanti proses pembuktiannya, Bang. Kalau memang apa yang dilakukan itu memang betul-betul murni pelakunya Ya. dan tidak ada kaitannya dengan perusahaan yang menyuruh tadi itu, memang
secara formal ya tidak bisa dibuktikan keterlibatan yang bersangkutan. Kita kan juga pernah ada kasus dulu Citibank kan, Irjen Okta pada waktu itu sampai kemudian meninggal dunia. Bahwa pelakunya ada 5 yang menjadi terpidana kan, tapi kemudian pihak perusahaannya hanya dikenakan sanksi administrasi. Dan sampai sekarang perusahaan belum pernah, pemberi kuasa belum pernah ada yang dipidana. Tindak pidana korporasi sendiri kan memang tidak jelas penerapannya. Ada Perma 3 2016, misalnya dikenakan tindak pidana korporasi jika misal menyuruh terhadap kejahatan. Kemudian tempat untuk penampungan kejahatan dan sebagainya. Kalau kemudian faktanya tidak terbukti tentang itu, tindak pidana korporasi tidak bisa diterapkan. Memang masih lemah untuk sanksi-sanksinya gitu. Oke, kita tepuk tangan dulu. Lagi-lagi payung hukum yang tidak jelas, tapi kita akan break sebentar. Masih ada satu segmen lagi untuk membahas meriang di Tagih Utang. Tetaplah bersama kami di Hot Room Metro TV. Pak Endi, tolong jawab singkat, waktu kita singkat. Perusahaan pinjaman online yang ilegal, bukankah itu berdasarkan undang-undang perbankan termasuk melakukan perbankan secara gelap oleh karenanya merupakan perbuatan pidana? Nah, kalau setahu saya aturannya sih setiap orang kan boleh pinjam-meminjam. Sekali-sekali boleh, tapi kalau secara terus-menerus kan berarti kan praktik perbankan sudah. Betul, betul. Menurut Bapak itu, menurut saya sih termasuk pidana yang dilarang di undang-undang perbankan. Menurut Bapak gimana? Nah, menurut saya sih sepaham dengan Bapak. Terima kasih, Pak Suparji. Makanya kami perang dengan yang ilegal, Pak. Jadi harusnya polisi bisa tanpa ada pengaduan pun bisa langsung disikat semua ya. Pak Suparji itu pidana atau tidak? Kalau orang meminjamkan uang bukannya sekali-sekali tapi terus-menerus tanpa izin, itu pidana atau bukan? Ya itu pidana karena pinjaman ilegal kan, tidak ada sebuah lembaga yang secara resmi, bahkan pun sekarang debt collector pun harus badan hukum, harus sebuah institusi, tidak bisa personal untuk mempraktekkan sebagai debt collector. Jadi termasuk tadi yang pinjaman online tadi yang ilegal itu termasuk bank gelap gitu? Itu bank gelap termasuk ilegal, harus ada polisi yang bertindak secara keras gitu ya. Nanti Pak Peter. Pak Peter gimana? Apa Bapak mau kalau ada pinjaman yang tanpa izin menyuruh Bapak, berarti kan bank gelap menyuruh Bapak untuk nagih hutang, Bapak juga kena? Ya, tapi saya tidak mau kalau gitu. Oh, nggak mau ya? Tidak mau. Biasanya kalau menerima tugas itu gimana, Bapak? Data-data yang benar baru mau saya. Begitu ya? Ya. Memang kalau debt collector itu harus botak, harus pakai kumis. Kebetulan botak. Persyaratannya. Enggak serius. Nah, memang kebetulan. Tertarik ya, Bang? Kebetulan ya. Tapi memang kelihatan Tapi jadi ada sangar ya? teman-temannya nggak ada apa-apa ya, mukanya biasa-biasa. Oh begitu. Oke, ini ada yang mau nanya juga. Ya, Kita akan buka solusi Hot Room. Oke, ada yang mau tanya. Tadi katanya dari teman-teman mahasiswa. Oke, yang dari sana silahkan. Nama, dari universitas apa, lalu pertanyaannya. Selamat malam. Nama saya Ahmad Thorik Indraneda dari Universitas Esa Unggul. Jadi begini Bang, kan saya punya temen nih, meminjam dengan menggunakan nama saya. Terus debt kolektornya malah ngejar-ngejar saya Bang. Bagaimana tuh Bang hukumnya? Makasih. Jadi namanya dipinjam. Oke, jadi KTP nama dipinjam resmi atau dipinjam ilegal? Dia udah bilang kamu dulu belum pas minjam? Belum bilang. Kurang ajar banget temennya. Berarti dia memalsukan identitas berarti kan? Ya jelas itu pidana. Tapi Pak Suparji gimana itu? Pasal berapa itu? Ya tidak di pasal pidana 263 atau kena 266 tentang pemalsuan data orang lain kan itu kan. Oh begitu, kena tuh 263. Karena itu dia akan meminjam data orang untuk memasukkan ke dalam pinjaman ke bank yang lain. Ya? Pemalsuan data jadi, tadi itu. Teman Anda langsung laporkan polisi ya pemalsuan. Ya, betul. Apalagi asal jangan cinta palsu loh. Alamat palsu nggak apa-apa. Begitu ya. Kalau di pinjaman online banyak begitu Pak? Kita nggak bisa kita deteksi karena namanya sesuai POJK 77 adalah layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi, sehingga minjamnya mesti pakai teknologi. Jadi kalau umpamanya saya pakai KTP, saya harus selfie, jadi nggak mungkin. Selfie? Saya harus selfie, jadi nggak mungkin KTP-nya dia saya pegang, saya selfie kan beda muka saya dengan. Memang oleh perusahaan yang minjamkan itu minta selfie. Ya, silahkan ada selfie sekarang. Gitu, harus selfie dan kedip mata, melirik. Jadi memang harus live. fotonya jadi yang kita, sama. Betul, kita yakin bahwa yang meminjam ini adalah benar orangnya, bukan meminjam KTP. Gitu ya. Jadi tapi kalau yang ilegal mereka
Foto aja di scan terus mereka kasih. Itu bedanya. Dari analisa Bapak, memang benar-benar yang ilegal itu walaupun kemungkinan macetnya banyak, tapi karena bunganya terlalu besar, memang mereka untung banget ya? Ya, tetap untung karena mereka bunganya sangat tinggi. Gapnya banyak banget. Nah, Gapnya banget. yang suka kejadian adalah yang ilegal itu suka nagih ke orang yang salah. Kayak tadi tuh misalnya Yes. nagihnya ke orang yang Ya. salah karena identitasnya misalnya digunakan. Itu gimana sebenarnya? Memang cara-cara mereka yang tidak beretika itu begitu. Sengaja menagih ke orang lain. Bahkan dibuatin grup WhatsApp. Semua kontaknya dimasukin ke situ dan ditagih, dipermalukan. Ini kan nggak boleh. Dipidana. Tapi kan, bagaimana untuk menangkap mereka? Katanya susah karena hanya permainan Online saja. Online saja. Gimana cara Nggak pernah nangkapnya, Pak? ketemu langsung. Gimana Pak kan. Parji? Ini polisi kita kan memang sebenarnya kan juga canggih, Pak. Cybercrime itu kalau ada laporan dia tangkap pasti dapat. Oke, Pak Parji Pasti tadi? dapat. Ya, menurut saya memang ini agak perlu kerja keras aparat kepolisian untuk mendeteksi pelaku-pelaku fintech yang ilegal tadi itu, yang kemudian menyebabkan kerugian banyak orang tadi itu. Meskipun susah, tetapi polisi harus bekerja Jadi bagaimana menurut Bapak, mendeteksi. walaupun tidak ada pengaduan, untuk fintech ilegal harusnya disikat, begitu? Ya harus, karena itu meresahkan Pak. masyarakat. Setuju, Pak. Negara, polisi harus hadir untuk melindungi masyarakat, karena itu Ya. akan membahayakan masa depan mahasiswa dan yang pinjam-pinjam dan sebagainya. Kebanyakan korbannya itu mahasiswa, karena dia terdesak biaya dan lain sebagainya tadi itu. Suka banyak dengar cerita dari Benar. mahasiswanya kayaknya. Oke, harapannya kira-kira seperti apa? Mulai dari Pak Parji sedikit saja harapan atau mungkin edukasi kepada masyarakat. Yang pertama kepada masyarakat, kalau mau pinjam utang, kalau mau utang hati-hati. Hitung nanti bisa mengembalikan atau tidak. Kemudian yang pertama. kedua, kalau punya utang segera selesaikan. Dan kemudian yang ketiga, bahwa utang piutang adalah persoalan perdata, selesaikan secara keperdataan dan jangan dibawa ke pidana. Dan kalau kemudian yang keempat, kalau ada pihak yang menggunakan jasa pihak ketiga, patuhi etika aturan yang berlaku supaya kemudian tidak menimbulkan kerugian di pihak yang debiturnya. Kalau untuk beliau Oke. saya akan nanya, kalau menurut Bapak, Pak Enci, untuk pinjaman ilegal, Bapak benar-benar nggak menasihatkan jangan pinjam karena pasti akan Ya. sangat besar jumlahnya, akan rugi gitu. Kita selalu edukasi terus masyarakat. Nggak dari segi hitung aja lu. Untuk pinjaman online ilegal, Bapak rekomen nggak kepada rakyat, udah deh, jangan pinjam karena pasti bunganya akan membludak begitu, pasti Ya, akan betul, jatuh Pak. gitu. Kalau pinjam dengan ke ilegal, pasti sengsara aja. Nggak Pasti mungkin sengsara. nggak. 1000% sengsara. Pasti sengsara. Pasti. Oke. Para debt collector, apa himbauan Bapak kepada rekan-rekan debt collector Rekan-rekan. yang sebarkan foto-foto tidak sopan, terus menghubungi majikan dan ibu mertua? Apa saran Bapak? Kalau saya harap janganlah begitu. Kalau Jangan, ya nggak ada teman-teman duit dong Pak. Nggak bisa pakai beli jas lagi nanti. Jadi nagih yang sopan yang tapi sopan aja. Yang Nggak ada duit nggak sopan apa-apa. tapi jos gimana Pak caranya? Kan Bapak sopan kalau nagih tapi selalu dibayar. Nah, itu Betul. caranya gimana? Ya artinya kita datang terus kan dia juga malu dan tetangga dan lain-lain. Kalau pasti- nggak malu gimana? Ya kita artinya begini, ada kita punya teknik bahwa kalau dia tidak bayar, saya dudukin rumah dia di teras sampai pagi-pagi kita gantian terus. Pasti dia lapor polisi, tapi kita tidak buat apa-apa. Oh, itu teknisnya. Teknisnya kayak Oh. gitu. Oke, pertanyaannya, kalau ada orang berdiri terus di luar pagarmu, memang dia nggak berbuat apa-apa. Cuman berdiri aja. Berdiri terus, itu kan pasti membuat stres orang. Pidana nggak itu? Kan cara debt collector halus begitu, Nah, berdiri iya pakai terus. sopan itu. Ya itu kan bisa dipersepsikan merampas kemerdekaan orang. Enggak, kan dia gitu. nggak diapa-apain. Lewat putrinya diliatin. Iya kan? Pura-pura. Nah, Orang, gimana itu? orang menjadi tidak merdeka kan. Ya orang nggak diapa-apain, orang ya kan benar kan? Artinya kalau dia mau merdeka bayar dong, supaya saya Nah, itu dia tujuannya. Menagih dengan sopan. Buat, tolong Pak. Ada orang berdiri di samping pagar, nggak ngapa-ngapain. Tapi yang berutang, yang punya rumah udah tahu itu debt collector. Sementara si debt collector mau disikat nggak bisa, gara-gara dia ngapa-ngapain. Iya. Bagaimana sih dari segi Pidana segi apa pidananya enggak itu? gimana? Ya memang kalau dari unsur pidananya Belum. belum memenuhi, tetapi setidak-tidaknya mendekati unsur tadi merampas kemerdekaan orang. Mendekati. Ya bagaimana kemudian menyebabkan yang ada di dalam rumah itu kan menjadi tidak Jadi merdeka. sebaiknya langsung segera lapor polsek begitu Sebagai kan? lapor saja ke polsek Ada orang untuk yang mencurigakan. bersangkutan Tapi karena tidak. begitu dilihat debt collector kayak gini, nggak percaya ini konglomerat yang datang gitu loh. Oke, terakhir Bu Elis, harapannya seperti apa ke depannya biar nggak ada kejadian kayak gini lagi? Ya harapannya ya kalau bisa jangan minjem lagi lah.
Jangan pinjam lagi. Maunya sih begitu. Iya, tapi kan butuh. Ya. Ya mudah-mudahan lah daripada minjam itu sama dekorektor bagusan minjam sama teman ataupun apa yang kita bisa jual atau kita gadai itu aja lah dulu. Itu pelajaran yang Ibu Pelajarannya. terima ya. Oke, tepuk tangan terakhir dari Bang Hotman tentang pinjam-meminjam. Kalau saya kepada para korban pinjaman online yang sudah diteror terus, cara paling aman adalah segera bikin laporan polisi. Segera bikin laporan polisi dan kemudian tanda terima laporan polisi itu dikirim pakai WA ke debt kolektornya. Pasti dia akan ngerem kelakuannya kan? Pasti Itu dia tips akan. dari Hotman Paris. Tepuk Ya, itu tangan kan. dulu. Agar takut debt kolektornya, hanya itu. Nah, Soal pokoknya berhasil itu hal lain. Tapi kan kalau dia tahu sudah ada laporan polisi, dia minimum tidak berani lagi mendekat gitu loh. Oke, dan pemirsa itu tadi adalah akhir dari perjumpaan kita di Hot Room pada malam hari ini. Akhir kata saya Ajeng Kamarati dan Gus Lora Hotman Paris. undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dan selamat malam.